Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deltalia Febrianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PIMB, yaitu tugas UAS dari Bapak Izudin. Yang pertama, pengertian bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis yaitu dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis ada 4. Yang pertama bisnis agraris, yang kedua bisnis ekstratif, yang ketiga bisnis jasa, yang keempat bisnis industri. Yang pertama yaitu bisnis agraris. Bisnis agraris adalah kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Misalnya seperti ikan, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang B yaitu bisnis ekstratif, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan di bidang pertambangan dengan cara menggali atau menggaruk bahan-bahan tambang. Contohnya yaitu besi, emas, intan, tembaga, minyak, gas, dan lain sebagainya. Yang C, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan dengan bidang jasa yang menghasilkan suatu produk yang tidak berbentuk. Misalnya seperti pariwisata, jasa, pendidikan, kegiatan kesehatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Yang D, bisnis industri, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang industri, misalnya seperti industri rokok, kertas, garmen, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh dari bisnis manufaktur yaitu pabrik plastik. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah sebagai seni mengatur, melaksanakan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai perencanaan koordinasi yang ada demi mencapai tujuan secara efisien. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau bisa disebut dengan planning. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan, kemudian menyusun strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang B yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang C yaitu pengendalian atau bisa disebut dengan controlling, atau disebut dengan pengawasan. Proses penentuan yang dicapai standar apa yang sedang dilakukan pelaksanaan, nilai pelaksanaan, dan bila pelaksanaan tersebut korektivitas sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana yaitu sebagai dengan standar. Yang D pengarahan atau bisa disebut dengan actuating, dengan penghargaan untuk mengusahakan agar semua organisme melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tujuan yang dicapai. Yang ketiga yaitu contoh manajemen. Yang pertama manajemen strategi, yang kedua manajemen administrasi perkantoran, yang ketiga manajemen biaya, yang keempat yaitu manajemen organisasi, yang kelima yaitu manajemen personalisasi administrasi. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan, merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Teori munculnya kepemimpinan yaitu ada 3. Yang pertama teori genetis, yang kedua teori sosial, yang ketiga
teori sistem ekologi. Yang pertama yaitu teori genetis, yaitu menjelaskan bahwa pemimpin tidak dibuat, tapi seseorang muncul sebagai pemimpin karena bakat-bakatnya yang luar biasa. Yang kedua yaitu teori sosial, adalah merujuk pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen pemikiran, dan ekulasi penjelasan tentang bagaimana dan masyarakat manusia atau terbentuk, berubah, dan berkembangnya seiring waktu atau menghilang. Yang C, teori sistematikologi adalah teori yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenn yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi penetapan visi. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Yang keempat, fungsi pengawasan. Yang kelima, fungsi pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan yaitu seseorang kepemimpinan membuat perencanaan yang menyuruh bagian organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang fungsi penetapan visi, seseorang pemimpin yang senantiasa memiliki visi depan atau bisa disebut dengan visioner, berarti selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan loyalitas, yaitu di antara pengikut tetapi juga untuk para pemimpin mengarah dalam organisasi. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa melihat pelaksanaan rencana. Yang terakhir yaitu fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yaitu ada 5. Yang pertama, kepemimpinan klasik. Yang kedua, kepemimpinan berdasarkan sifat pembawaan. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan perilaku. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. Yang kelima yaitu kepemimpinan tradisional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.